Udah suasana Friday night ya. Oke, karena udah jam 7:08, saya mulai aja ya. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni Prasetya Mulia. Gimana kabarnya hari ini, di hari Jumat ini? Apakah semuanya sehat? Semoga semua sehat ya. Ya mungkin ada yang belum kenal, saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Malam hari ini saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara Alumni Sharing Knowledge atau ASK. Nah, selain saya, malam ini juga ada Mbak Dilen dari tim Alumni Network. Ya, ini satu-satunya rekan saya. Hai Mbak Dilen. Halo, kedengaran nggak? Halo, ya. Selamat malam semuanya. Maaf kalau suaranya putus. Oke, nah acara alumni sharing knowledge ini ya mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah ikutan, nggak apa-apa saya jelasin lagi sekali lagi. Ini adalah salah satu program ya dari tim alumni network Universitas Prasetya Mulia yang memang diperuntukkan bagi alumni yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih tentang hal-hal terkait bisnis, hobi, aktivitas, tren saat ini dari sesama alumni. Ya, jadi bisa update juga dari teman-teman sesama alumni. Nah, sambil menunggu rekan-rekan yang lain datang, mungkin Mbak Dilan bisa share juga daftar hadir ya. Nanti saya minta teman-teman untuk mengisi daftar hadir tersebut. Nah, topik bahasan kita malam hari ini berhubungan sama yang namanya pertanian ya, tapi bukan pertanian biasa loh. Ini pertanian yang keren. Sesuai dengan judulnya ASK kali ini, yaitu Eden Farm Story, Farming in the Digital Age. Alumni akan berbagi pengetahuannya malam hari ini, yaitu Kak Rama Vito Mounteno. Beliau adalah alumni MM Reguler 48, co-founder dan CFO dari Eden Farm. Selamat malam, Kakak Vito. Malam Mbak Nia, malam Mbak Dilen. Wah, gimana kabarnya Kak Vito? Sehat? Sehat. Kita Semangat langsung nih. ngobrol-ngobrol Udah aja lama nih. nggak Semangat. kumpul-kumpul alumni-alumni Prasmul. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Vito? Sekarang lagi sibuk memperjuangkan petani-petani di tengah-tengah pandemi. Luar biasa ya, mantep banget. Oke, baiklah. Selain itu ada lagi Kak Vito mungkin kesibukannya? Lagi lumayan padat aja sih di tengah-tengah kesibukan perusahaan lagi cukup bertumbuh. Kita juga lagi tahun lalu cukup banyak ekspansi, jadi sekarang lagi mengejar untuk menjadi salah satu B2B agritech yang cita-citanya paling besar di Indonesia. Jadi hampir setiap hari kerjanya yang ngurus kantor. Di luar itu ya menikmati waktu bersama keluarga kalau lagi ada libur-libur kecil. Oh, baiklah. Nanti kapan-kapan main ke kampus ya. Iya, udah lama Jangan saya lupa nanti main-main ke kalau kita kampus. mau ada alumni homecoming nih di 2022, ada reuni Akbar, datang ya ke BSD. Siap. Oke, Kak Vito boleh cerita sedikit nggak profil singkat bisnisnya Eden Farm supaya teman-teman semua yang ada di sini juga punya gambaran nih Eden Farm itu apa sih? Silakan Baik. Kak Vito. Terima kasih. Mungkin saya sekaligus perkenalkan diri sebentar ya. Perkenalkan saya Vito, saya alumni MMR 48, saya sebagai CFO dan co-founder di Eden Farm. Tentang Eden Farm sendiri mungkin rekan-rekan alumni banyak yang belum familiar atau belum dengar gitu ya, siapa sih Eden Farm ini. Kita itu perusahaan B2B agritech. Karena fokus kita di B2B, makanya mungkin agak kurang familiar nih, mungkin dibanding perusahaan-perusahaan agri lain yang banyak berada di B2C, menyasarnya ke individu-individu gitu ya. Kita karena fokusnya sangat ke B2B, jadi mungkin secara branding tidak terlalu kuat ke end customer. Tapi saat ini kita bisa dibilang mungkin B2B agritech terbesar di Indonesia. Nah, B2B-nya ini siapa sih gitu ya? B2B seperti apa sih yang Eden Farm sasar? Kita punya puluhan ribu customer yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Kita sudah ada di Jakarta, Jabodetabek, kita ada di Bandung, kita ada di Semarang, dan juga Surabaya, Sidoarjo. Yang kita sasar majority itu mulai dari modern segment gitu ya, B2B yang modern segment seperti hotel, restoran, cafe, catering, sampai yang sifatnya tradisional segment. Tradisional ini siapa? Warung-warung, pasar gitu ya, pasar-pasar sekunder, pasar-pasar dekat rumah, warteg, street food. Di Indonesia banyak sekali street food gitu ya, jajanan-jajanan. Ini
tradisional segmen adalah segmen customer terbesarnya Eden Farm saat ini. Yang paling banyak customer kita berasal dari tradisional ini. Jadi mungkin bisa dibilang kemanapun Bapak Ibu sekalian belanja, kalau belanja ke pasar gitu ya, pasar dekat rumah, entah itu pasar Kopro, pasar Tebet, pasar mana, besar kemungkinan sayur-sayur atau buah-buahnya itu sumbernya dari kita-kita juga, Eden Farm. Cuma nggak pernah dengar siapa itu Eden Farm. Kita bekerja sama dengan saat ini sudah lebih dari 4.000 petani yang tersebar di Pulau Jawa. Fokus kita adalah mendistribusikan hasil panen para petani ini dan dijual ke para B2B players ini, mulai dari UMKM sampai level-level yang hospitality industry. Mungkin itu gambaran singkat tentang kita Eden Farm. Oke. Nah, kalau di Eden Farm sendiri tuh sebenarnya didirikannya sama siapa aja sih? Aku dengar katanya ada 3 orang alumni Prasmo ya yang mendirikan. Betul, kita founder Eden Farm ada 3 orang. Kita semua kebetulan alumni MMR 48. Tiga-tiganya majornya waktu itu ngambil finance gitu ya. Kita seangkatan, sekelas, dan kebetulan Eden Farm juga bisnis kedua kita nih. Kita awal-awal bersama-sama waktu itu di bisnis logistik di tahun 2015 yang kurang berjalan dengan baik. 2017 iseng-iseng bikin Eden Farm gitu ya. Belum kapok lah, kita bertiga masih penasaran gitu ya. Masa alumni Prasmul gagal bikin bisnis sih? Penasaran, coba lagi. Ya alhamdulillah sedikit lebih baik daripada yang logistik kita. Masih bertahan sampai sekarang dan sudah cukup besar saat ini. Keren ya. Ini berarti dari 3 alumni Prasmul ya, luar biasa. Betul. Dulu waktu bikin BP sekelompok juga nggak? Pas bikin BP kita beda-beda kelompok. Oh, Baru gitu. ketemunya pas setelah lulus, bikin bisnis bareng, coba-coba, barulah lebih klop. Karena enaknya itu sih, kalau udah sesama anak Prasmul kan, walaupun nggak sekelompok BP, tapi apa ya, mindset Prasmul itu kan udah kebentuk ya, udah kebentuk pola analisa, pola berpikir, dan kebetulan kita sama-sama anak finance, jadi udah sama-sama tahu kalau bikin bisnis tuh harus yang bisa untung lah gitu kan. Nah di situ jadi dapatlah sinerginya 3 anak Prasmul ini. Oke. Ya, harus cuan ya. Harus cuan, betul. Terus ini namanya Eden Farm nih. Ada cerita di balik namanya ini nggak sih, Kak Vito? Kenapa pilihnya Eden gitu? Eden kan it's like heaven ya. Ya betul. Memang awal mulanya seperti itu. Mungkin kalau dengar tentang Eden Farm gitu ya, atau teman-teman mungkin tahu Eden Farm ini kayak surga yang kalau ditanemin apapun akan bertumbuh gitu kan. Tumbuh dan hasilnya pasti bagus. Itu sebenarnya awal mulanya Eden Farm. Harapannya apa? Satu, semua stakeholder yang bergabung dengan kita, baik itu petani, karyawan kita, gitu ya, customer kita, join di ekosistem kita, akan bertumbuh subur, akan bertumbuh menjadi besar, gitu. Itu awal mula nama kenapa dinamakan Eden Farm sih. Dibalik lagi ya, karena kita juga bergerak di pertanian, makanya nggak cuma Eden, tapi ada farmnya juga. Harapannya kita jadi perusahaan pertanian yang bisa membawa semua stakeholder menjadi tumbuh lebih besar. Wah, keren. Terus ada motonya nggak sih kalau di Eden Farm? Moto ada. Kita punya moto namanya Feeding the Nation. Oh, baiklah. Feeding the Nation. Jadi kalau aku lapar, aku tinggal minta ke kamu ya. Kak Vito, aku lapar. Please feed me. Nah, Feeding the Nation ini sendiri memang kita memandang Feeding the Nation ini ada 2 sisi gitu ya. Bahwa betul karena kita providing bahan pangan yang dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya. Kita providing ke teman-teman kan kalau butuh bahan makanan pasti entah itu ke pasar, entah itu ke warung buat beli makan, entah itu ke hotel, ke restoran, ke kafe gitu ya. Jadi kita feeding orang-orang, yes, that's one thing. Tapi yang tidak kalah penting dari Feeding the Nation ini juga ada 20 juta petani di Indonesia. Yang saat ini kondisinya rata-rata cukup mengalami kesulitan. Rata-rata petani itu kan hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini juga sebenarnya merupakan sasaran utama kita untuk kita bisa feed. Dengan kita feeding the nation, petani-petani pun jangan cuma nation kan bukan cuma tentang orang-orang yang mampu gitu kan. Petani-petani pun harus bisa makan dengan enak, makan dengan nyaman. Nah, itulah kenapa Feeding the Nation motonya bukan cuma kita providing bahan pangan, tapi kita pun bisa memberikan kehidupan yang layak bagi para petani untuk mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Itu moto besar dari Feeding the Nation. Wah, luar biasa ya. Ada sosialnya ya, berarti ya di sini ya. Betul.
Berarti nggak bisa dibilang agritech juga nih. Jadi ada mix sosio agritech. Memang secara tidak langsung kita memang membantu petani. Balik lagi dengan kita membantu mendistribusikan hasil panennya petani, pasti mereka pun akan terbantu gitu kan. Jadi ada social impact memang kita berikan pada para petani-petani ini. Oke, baiklah. Nah, ini kan kalau Eden itu sebenarnya bisa dianggap sebagai startup juga ya, startup agritech business to business ya tadi ya. Ini kan lagi berkembang nih saat ini. Boleh ceritain nggak, Kak Vito, kesulitan dan kendala yang paling sulit dihadapi saat membangun Eden Farm ini sendiri? Oke. Mungkin saya cerita dari awal-awalnya Eden kali ya, gimana Eden dari kecil sampai dengan sekarang udah awalnya cuma bisnis kecil-kecilan yang sifatnya hobi gitu. Eden Farm ini awalnya itu bisa dibilang cuma kayak pelarian lah, kayak pelepas stresnya kita para founder yang kita awalnya bisnis logistik di tahun 2015, stres ngadepin kurir, kita pernah mengalami masa-masa tidak bisa bayar gaji itu kan karena nggak dibayar customer kita dan lain-lain. Ada masa-masa itu waktu zaman logistik. Di demo ratusan kurir kan tidak menyenangkan ya gitu dan cukup stres lah. Nggak ada tuh di buku teori cara ngadepin kurir itu nggak ada waktu itu gitu kan. Nah, ide Pram ini jadi awalnya muncul karena satu buat lepas stres kita dan karena kita hobi. Mikirnya kan kalau tumbuhan nih nggak bakal demo gitu kan, nggak bakal protes-protes gaji, ditanam tumbuh terus gitu kan, bisa dijualin. Dan di sisi lain kita bisa ke pinggiran kota, lebih adem, lebih hijau, lebih asri gitu kan. Awal mulanya seperti itu, hanya sekedar hobi, kita coba-coba pertanian hidroponik waktu itu di tahun 2017. Awalnya tuh cuma gara-gara pengen iseng tanam kangkung, terus coba-coba kita tanam selada, tanam segala macem. Pas panen kita coba jual, bingung mau jual kemana, pasti kalau pertama panen jualan ke teman-teman gitu ya, ke keluarga, nih jual-jualin, beli-beliin. Tumbuh makin banyak, tumbuh makin bagus, kita coba jualan ke kafe-kafe. Waktu itu salah satu customer awal kita itu Marshe Group malah, yang ada di Senayan waktu itu. Marshe kan salah satu brand cukup bagus gitu ya. Nah, kita coba jualan, kita nggak punya nama, kita nggak punya brand. Kita benar-benar orang baru, kita coba jualan ke kafe. Somehow dibeli oleh mereka. Kita ngobrol sama chefnya gitu ya, isunya apa sih di hotel dan restoran itu rata-rata di hospitality industry. Mereka bilang katanya susah cari supplier yang bisa providing quantity dan quality yang konsisten gitu. Nah, ini kita lucu kenapa? Katanya kafe-kafe dan restoran pada kesulitan dapat supplier yang konsisten, tapi kita di pertanian, kita kan ngeliat juga banyak petani-petani di sekitar kita ya, walaupun bukan hidroponik, petani-petani tradisional. Mereka tuh melimpah panennya. Ada yang nggak matching nih kita ngerasa gitu. Panen melimpah, tapi petani pada hidup susah, tapi kok di sisi demand ini ngerasain kekurangan supply gitu kan. Di sini makanya awal mulanya kita dari bisnisnya kita tanam sendiri, kita jual sendiri, lama-lama kita coba ekspor, oke kita coba ambil dari petani, kita jualin ke customer-customer kita yang lain gitu. Nah, di sini mulai muncul challenge-challenge yang bisa dibilang agak susah gitu ya. Scaling up the business dari yang awalnya cuma kita tanam biasa kecil-kecilan, kita mulai scale up. Pasti banyak challenges-nya. Satu, nyari bisnis model yang pas gitu kan. Skema kerjasama seperti apa sih yang petani ini mau? Kita ada dua sisi customer nih, satu para petani yang merupakan supplier kita, tapi juga customer kan in a way gitu kan, mereka kan harus kita serve, harus kita bikin happy. Ada para hospitality industry ini juga yang harus kita serve. Mereka tuh biasanya gimana sih? Pasti kalau kita baru pertama kali bikin bisnis, yang paling susah itu exploring the industry, exploring the market. Nyari di mana sih kita bisa masuk sebagai orang baru. Nah itu biasa startup yang paling struggling itu bahasanya kan finding the product market fit. Apa yang bisa kita lakukan buat kita bisa secepat mungkin dapetin product market fit. Ini yang mungkin Eden Farm banyak gali waktu di awal-awal mungkin dari 2017 sampai 2018. Coba-coba skema jualan, coba-coba produk apa yang dimau. Sampailah terbentuk bisnis model Eden Farm sampai sekarang. Gambarannya mungkin yang kita rasakan cukup struggling di awal-awal Eden Farm berdiri seperti itu. Kesini-sini strugglingnya apa sih? Pasti ujungnya saat kita udah ketemu bisnis model yang kelihatannya pas, kita mau scale up gitu kan. Dan pengennya kan scale up secepat mungkin. Tapi buat scale up butuh dana gitu. Nah, di sini makanya ada challenge kedua yang saya yakin kalau teman-teman rekan-rekan lain ada yang di dunia startup pasti tahu dengan istilah fundraising gitu kan. Jadinya ya di luar business as usual,
Kita pun sebagai para founder selalu mikirin, oh gimana caranya kita bisa fundraising biar bisa ekspansi, bisa expand the business, bisa growing the business secepat mungkin. Kurang lebih itu mungkin ya challenge-challenge dari startup, terutama yang di awal-awal kita hadapin waktu Eden Farm baru berdiri. Oh, oke, baiklah. Berarti waktu pas awal justru ini ya, hampir tidak pakai modal ya Kita sebenarnya. waktu itu modalnya masih modal kita-kita aja di awal-awal. Sampai ketemu tadi, bisnis modelnya udah ketebak, oh kayaknya kayak gini bisa kita coba, kita kembangkan, udah ketemu dengan modal semini mungkin tentunya awalnya, karena kan kita ya udah susah di logistik hidupnya gitu ya, jadi jangan boros-boros lagi di pertanian. Akhirnya ketemu, barulah kita dapat celah buat bisa fundraising, ngembangin bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini menyangkut sama fundraising nih ya. Bisa ceritain nggak sih Kak Vito nih, perjalanan Eden Farm itu dalam memperoleh pendanaan gitu, sampai bisa didukung oleh investor yang aku dengar dari 8 negara, bener nggak? Betul. Ada banyak negara. Saya juga kurang hafal persisnya berapa banyak, tapi cukup banyak. Boleh diceritain ya, gimana sih Boleh. story-nya nih, sampai bisa dapat segitu banyaknya? Ini awal mulanya mungkin bisa saya ceritain dari zaman kita logistik dulu ya, waktu 2015. Waktu 2015 dunia fundraising startup dan venture capital ini mungkin belum se-booming dan se-trend sekarang gitu. Kita masih cukup konvensional lah, kita bootstrap benar-benar dana kita sendiri gitu ya, hasil tabungan, pinjam-pinjam keluarga, kita jalankan bisnis logistik. Di 2015 berjalan baik-baik aja gitu ya. Kita salah satu dari logistik awal di Jakarta yang bisa nganter di same day, belum banyak waktu itu yang bisa pengantaran same day. 2016 muncullah si Gojek dengan GoSend-nya, si Grab dengan GrabSend-nya. Mereka kasih harga 10% dari harga kita. Kita waktu itu charge 50.000, banyak customer-nya yang mau. Muncul Grab, Gojek, tiba-tiba mereka bilang 5.000 flat price di Jakarta. Hilang sudah customer kita, gitu kan. Saat itu kita berpikir ini sesuatu yang tidak make sense. Memang tidak make sense kalau ditakar-takar gitu ya, secara keuangan pasti rugi, secara bisnis kok bakar uang gitu ya istilahnya. Karena kita pun belum familiar dengan dunia venture capital back then. Itulah mungkin salah satu alasan karena kita tidak siap dengan disrupsi yang ada, kita masih sangat konvensional, belum aware dengan potensi-potensi disrupsi, logistik itu kemudian gagal kita waktu itu. Nah, saat menjalankan Eden Farm pun awal-awal kita pun masih mencoba konservatif, gitu ya, tapi kemudian pada tahun 2018 waktu itu kita iseng-iseng ikutan kompetisi dari Prasmu juga, ada Blitz Competition kalau nggak salah. Blitz Competition tahun 2018 itu kan kayak ya bisnis model competition, kita iseng-iseng ikutan sebagai alumni gitu ya, masukin ide bisnis Eden Farm. Nah dari situ tiba-tiba kita dikontak oleh beberapa investor yang akhirnya menjadi our very first venture capital di akhir tahun 2018. Baru kita di situ melek dunia venture capital, oh ada toh yang namanya venture capital, gaya mainnya seperti ini. Ternyata memang bisnis modelnya itu mereka berani untuk bisnis burning di awal, mengejar target economic of scale tertentu sebelum turn to profitability gitu. 2018 pertama kali Kak Vito? Ini koneksinya. Ya, sambil ditunggu ya. Sepertinya ada kendala teknis. Ya, mungkin sinyalnya kurang baik. Tadi soalnya hujan gede sih ya. Sambil menunggu mungkin yang tadi baru join bisa minta tolong untuk mengisi daftar hadir ya bagi yang belum mengisi daftar hadir. Maaf saya keputus ya tadi ya. Ya nggak apa-apa. Sampai di mana ya tadi ya? Agak kendala teknis, mohon maaf. Sampai di funding. Oh ya, tadi ya saya cerita di 2018 pertama kali kita dapat pendanaan dari venture capital. Yang awal mulanya kebetulan dari bisnis model competition dari Prasmul gitu, Blitz Competition waktu itu. Pertama kali kita dapat 2018, kemudian masuk di 2019
syukurnya Eden Farm dapat kesempatan lagi mendapatkan global funding, kita bisa bilang. Kita keterima di program akselerator Y Combinator. Ini akselerator terbesar di Silicon Valley. Mereka akseleratornya untuk Airbnb, pasti ada yang pernah sering pakai ya Airbnb. Dulu mungkin ada yang namanya Dropbox, teman-teman cukup sering pakai Dropbox mungkin dulu waktu ngerjain tugas-tugas. Nah, Y Combinator ini merupakan akselerator dari banyak perusahaan-perusahaan unicorn seperti ini. Kita tahun 2019 keterima di program tersebut. Join, di situ kita semakin melek lah dengan dunia venture capital. Oh, semakin aware dengan apa itu venture capital, apa keuntungannya untuk menerima funding dari venture capital, dan berjalanlah sampai sekarang. Di Silicon Valley itulah kita mulai banyak mendapatkan pendanaan-pendanaan dari global investor. Ada yang dari US, ada yang dari Jerman, ada yang dari Rusia. Waktu itu pun investor kita ada yang dari Rusia, terbang jauh-jauh ke Indonesia cuma buat cek gudang kita gitu, terbang balik, habis itu deal, kasih funding gitu. Yaitu dunia fundraising lah. Nanti kalau teman-teman barangkali ada yang pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang dunia fundraising atau lagi pengen tahu sesuatu tentang dunia fundraising, feel free aja kalau mau nanya-nanya. Oke, baiklah. Mantap ya perjalanannya. Terus berarti itu ramai-ramai pergi ke USA dong ya? Iya, kita bertiga waktu itu ramai-ramai pergi ke US bertiga. Agak gambling juga gitu karena kondisinya waktu itu kita terbang ke US itu belum tentu diterima. Jadi kita udah keluar biaya segala macam, tapi di sana itu final interviewnya. Jadi first step interview itu online, kita pitching online gitu ya ke partnernya yang ada di sana. Kemudian lolos dari online interview, kita dipanggil. Harus interview di sana untuk ditentukan lulus atau tidak. Kalau nggak lulus, balik lagi dengan tangan kosong. Syukurnya kita keterima, udah sempat deg-degan gitu ya. Wah, bisnis model yang waktu itu ada di Y Combinator itu keren-keren lah bisa saya bilang, canggih-canggih. Super tech heavy gitu ya, ada yang AI apa, ada yang teknologi super keren. Lalu kita muncul, kita di Indonesia cuma jualan sayur, ke customer hotel, restoran, kafe, dan warung gitu. Terlihat kayaknya beda jauh sama, wah kalau di luar kan udah keren-keren gitu ya, bikin AI apa, bikin tech apa. Sempet agak kurang pede. Tapi ternyata bagi pandangan orang luar, Indonesia ini market yang sangat besar. Market yang sangat besar sekali, kita one of the biggest economy gitu kan di dunia. Kita punya 200 juta populasi, dan kita sampaikan juga bahwa di Indonesia itu ada 20 juta petani yang semuanya bisa kita jadikan sebagai potensi user platformnya kita. Nah, di situ mungkin yang merasa walaupun kita belum super tech heavy, tapi ada potensi sangat besar sekali di Indonesia. Ya, hopefully kedepannya semakin banyak juga nih perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang bisa go global buat majuin ekonomi kita juga gitu kan di Indonesia. Kan tadi ngomongin platform nih, Kak Vito. Platformnya kayak apa sih, Kak? Boleh tahu nggak sih? Sebenarnya itu ada platform khusus buat petaninya, terus ada buat usernya juga. Yap, kita betul ada beberapa platform gitu ya. Satu bagi sisi customer atau bagi sisi user, teman-teman mungkin bisa lihat di Play Store, ada juga di iOS, itu Eden Farm. Bisa di-download aplikasinya, dan sebenarnya teman-teman kalaupun bukan B2B itu bisa langsung order sebenarnya, B2C itu bisa aja langsung order. Tapi memang harga kalau daftar sebagai B2B akan jauh lebih murah, karena memang itu segmen utama kita gitu. B2C ya kalau order kita tetap layanin walaupun bukan merupakan fokus utama kita saat ini. Di situ ada macam-macam kategori produk. Kita ada mulai dari sayur, buah, telur, ayam, daging. Pokoknya berbagai macam kebutuhan pangan yang merupakan fokus utama kita. Kedepannya bisa jadi akan nambah lagi banyak SKU lainnya sih. Pokoknya yang dibutuhin oleh usaha kuliner kita akan coba provide. Kemudian di sisi petani pun kita ada platformnya. Kita ada namanya Farmer Apps gitu. Farmer Apps ini tujuannya apa sih? Kalau tadi yang sisi user kan kebutuhannya untuk input order gitu ya. Mau belanja nih, input order sekarang, dia bisa terima barang mulai besok subuh. Jadi misal Mbak Nia nih, oh jam 5 sore mau pesan barang, bisa klik-klik, bisa pilih. Saya mau dikirim mulai jam 4 pagi, jam 5 pagi, atau mau jam berapapun dikirim, ada pilihannya. Nanti dikirim bisa di H+1. Nah, bagi petani ini Farmer Apps sebagai pintu komunikasi. Satu, kita bisa kasih orderan ke petani gitu. Kedua, nggak cuma orderan, kita pun kasih knowledge ke petani.
Contohnya apa? SOP, farming knowledge gitu. Ini sesuatu yang petani itu butuhkan di mata kita. Karena tidak semua petani itu benar-benar tahu cara bertani yang baik dan benar. Bisa jadi dia petani cabai, tapi dia cuma ngikutin aja apa yang mungkin bapaknya, ibunya gitu ya, kakeknya jalanin selama ini, padahal dunia sudah berkembang, teknologi sudah berkembang. Nah, ini yang kita coba kasih guidance ke petani melalui farmer apps kita, gitu. Nah, waktu memperkenalkan teknologi ini sendiri, ada kendalanya nggak sih Kak Vito pada saat diperkenalkan ke petani? Ya, saya bukannya ngejelekin petani juga ya, cuma biasanya kan kalau yang kayak gini suka ada resistensi yang cukup tinggi ya. Betul. Gimana? Responnya gimana Kak Vito waktu pas awal-awal? Pasti ada aja resistensi, dan bukan cuma dari sisi petani, tapi pun dari sisi customer. Karena customer yang kita sasar ini kan banyaknya tradisional segmen yang tadi saya cerita ya, warung-warung, pasar-pasar. Memang tidak semudah itu untuk kita memaksakan mereka mengadopsi menggunakan aplikasi. Tapi nanti ya biasanya kita strateginya gimana, misalnya gini, "Oke Bu, awal-awal order nggak apa-apa manual sekali, 2 kali, 3 kali, biar kenal dulu sama Eden Farm," gitu kan, tahu dulu, oh enaknya pakai Eden Farm, order lewat WhatsApp, dikirim barangnya pagi-pagi gitu ya, masih segar, masih fresh gitu. Kalau warung kan butuhnya subuh-subuh gitu kan biasanya misalnya. Nah, setelah beberapa kali transaksi kita bisa iming-imingin, "Bu, kalau lewat aplikasi harganya lebih murah loh," gitu kan. Atau nanti ada promo-promo khusus, "Bu, Ibu bisa dapat hadiah apa kalau lewat aplikasi." Nanti mereka baru akan convert gitu kan. Harus ada alasan jelas kenapa mereka akan lebih untung kalau pakai aplikasi. Nah, hal yang sama pun terjadi di sisi petani. Kalau kita langsung datang ke petani, paksakan mereka menggunakan aplikasi, nggak bakal ada yang mau. Susah. Balik lagi sama tadi kata Mbak Nia, nggak semua petani bisa punya handphone yang bagus, nggak semua petani bisa baca tulis gitu ya. Tapi strateginya kita, kalaupun petaninya belum langsung mau, kita misalnya bisa pakai kepala taninya, atau yang kita ajak kerjasama anaknya, gitu kan. Buat ngajarin ke bapaknya. Ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan buat teman-teman yang ada kesulitan dalam melakukan adopsi teknologi. Tapi balik lagi, kalau cuma memaksakan teknologinya dipakai, tanpa kita ngasih added value lain, menurut saya tidak akan mereka langsung mau. Kuncinya apa? Di mata kita kuncinya adalah kita harus bisa kasih dulu mereka jaminan penghasilan tadi. Kita datang ke petani nggak serta-merta Pak pakai aplikasi kita, enggak. Gitu. Tapi karena kita sudah punya puluhan ribu customer, kita datang ke petani dengan Pak, hasil panen Bapak akan kita ambil. Setelah berapa kali kita ambil, dia udah happy, kenal dengan Eden Farm, membangun trust, baru pelan-pelan kita adopsikan teknologi yang mau kita kenalkan ke mereka. Itu yang kita coba lakukan di Eden Farm. Kalau sebenarnya kalau di Eden Farm sendiri, ini ada kerjasama dengan pihak logistik nggak? Ini balik lagi ke logistik nih. Soalnya kan habis pesen terus langsung bisa dikirim jam berapa gitu, as per request. Berarti kan ada logistiknya juga nih. Itu di sub atau memang kalian ini sendiri, kelola sendiri juga? Kita banyaknya pakai third party sih. Untuk logistik ini. Kita banyak kerjasama dengan logistik lokal, logistik kecil gitu ya. Untuk bantu kita delivery. Pokoknya logistik yang bisa same day, kita bisa ajak kerjasama gitu. Kita pun banyak menggunakan jasa-jasa para petani untuk kirim barang dari tempat mereka ke gudang-gudang kita gitu. Kan in a way bisa jadi penghasilan tambahan buat mereka gitu ya, dapat ongkir tambahan, membantu juga menambah penghasilannya para petani. Wah, luar biasa nih ya, terbantu sekali nih para petani dengan Eden Farm. Ini pertanyaan berikutnya nih, kalau Eden Farm itu kan udah kerjasama sama banyak nih ya petani lokal gitu, terus ada supplier juga, supplier bahan baku dan lain-lain. Terus gimana sih caranya Eden Farm itu mempertahankan motonya Eden Farm sendiri gitu dengan adanya banyak banget stakeholder yang memiliki motonya tadi feeding the nation ya. Ini caranya Eden Farm melakukan ini gimana nih? Sekaligus aku nanya juga kayak menjaga kualitas nih. Kan tadi kan yang dicari sama si chefnya itu kan menjaga kualitas dan kuantitas ya. Nah ini gimana nih? Oke. Pertama terkait pertanyaan stakeholder tadi gitu ya, gimana sih caranya? Yang pasti kita selalu mencari dulu top needs dari masing-masing stakeholder ini. Itu yang kita jadikan sebagai service atau value added utama kita. Contoh, di sisi customer kita coba gali, apa sih yang mereka paling butuhkan gitu ya, apa yang mereka paling mau dari
supplier sayuran gitu kan, supplier buah-buahan, apa yang mereka butuhkan. Satu, sudah pasti misalnya mereka butuh harga. Mereka pengen harga yang bagus gitu kan. Kedua, rata-rata mereka butuh yang secara quality dan quantity bagus. Karena biasanya gimana? Kalau mereka ke pasar, mereka beli misalnya, kan ke pasar itu belinya apa sih bahasanya kayak bulky gitu ya. Langsung beli 20 kilo kol misalnya. 20 kilo kol dibawa ke dapur mereka, habis itu masih harus mereka sortir, mereka bersihin, ujung-ujungnya mungkin yang bisa dipakai cuma 15 kilo atau malah cuma 10 kilo, karena kondisinya campur-campur gitu. Kalaupun pesan ke tradisional player, kan banyak juga supplier-supplier tradisional gitu ya. Pesan 10 kilo, datang cuma 7. Pesan 10, datang cuma 8. Akhirnya kurang, masih harus belanja ke pasar gitu kan. Nah, ini isu-isu yang mereka hadapi. Ini utamanya berkutat-kutat di sini. Terakhir yang mereka butuhkan tadi, gimana caranya kalau saya butuh diantar, saya nggak perlu jauh-jauh ke pasar, kirim orang buat belanja gitu kan. Convenience lah bisa dibilang. Nah, setelah kita menemukan top needs ini, barulah kita mikirin, oke, berarti service utamanya Eden harus bisa memenuhi 3 aspek ini. Ujungnya apa top needs-nya? Itu yang kita coba pastikan kita sebagus mungkin di 3 aspek ini. Harganya harus bagus, servisnya harus bagus, quality-nya harus bagus, gitu kan. Ke sisi petani, kita pun coba explore. Ujungnya kan semua akan terbuka kalau kita banyak ngobrol sama stakeholder kita, gitu kan. Kita cari tahu pain point mereka itu apa. Waktu kita ngobrol sama para petani, mungkin sesuatu yang udah rahasia umum di Indonesia namanya supply chain pertanian itu layernya sangat banyak sekali. Dari petani, ada tengkulak desa gitu ya, atau biasanya kepala desanya tengkulak desa. Dari sini bisa ada tengkulak level kotanya lagi. Dari sini nanti ada lagi tengkulak yang di pasar-pasar induk gitu ya. Baru nyampe ke tangan end customer. Kadang bahkan ke pasar sekunder dulu yang dekat rumah kalian gitu ya. Baru nyampe ke tangan end customer. Banyak sekali layer yang di sini semuanya ambil margin dan mencoba ambil keuntungan. Itu akhirnya apa? Tomat terjual di pasaran harga 5.000 per kilo. Petani mungkin cuma dapat 500 kilo per kilo. Cuma 10% atau 20% dari nilai barang terjual di pasaran yang petani dapetin. Itu salah satu pain point utama dari para petani yang kita temukan. Kedua, petani waktu jualan barang, misalnya mereka jual ke pasar induk, kemana gitu ya, itu belum tentu mereka akan dibayar langsung. Ada yang ditahan sampai seminggu, ada yang dia kirim 1 ton cuma dibayar 700 kilo. Macam-macam isu yang mereka hadapi saat berinteraksi dengan supply chain yang tradisional yang sangat fragmented ini. Indonesia umurnya udah puluhan tahun, industri pertanian dari dulu sampai sekarang segitu-gitu aja gitu kan. Tidak banyak inovasi, tidak banyak perkembangan. Yang paling dirugikan siapa? Para petani. Nah, ini pain point yang kita temukan. Ujungnya apa? Value added yang kita pastikan kita berikan ke para petani, ya memenuhi aspek-aspek ini. Satu, gimana cara mereka tuh dapat kepastian dari segi penghasilan. Jangan cuma janji-janji gitu ya, tapi kita pastikan kalau kita janji kita akan tepati. Kedua, transparansi. Itu kan yang mereka butuhkan gitu kan. Transparansi harga, transparansi terkait quantity. Dan terakhir, pembayaran. Jangan sampai mereka udah cukup susah jualan di tradisional, terus kita nambah-nambah ngasih tempo sampai sebulan gitu ya ke para petani. Nggak bakal mau mereka. Jadi walaupun ada banyak stakeholder, menurut saya yang paling penting tadi, explore apa pain point utama yang mereka hadapi, apa niche utama yang mereka butuhkan, dan kita pastikan service kita atau value kita memenuhi aspek-aspek tersebut. Dan saya rasa di semua industri kurang lebih pasti seperti ini sih cara yang terbaik untuk menjalankannya. Mantap, mantap. Ini kayak berasa ada mentor ya. Luar biasa jawabannya. Ini dulu BP-nya kayaknya A nih. Saya juga lupa skor saya apa. Oke, ini masih berhubungan dengan petani nih ya dan supply chain-nya nih. Kan karena ini petani nih ya, Kak Vito waktu pas awal-awal ataupun pada saat pengembangan bisnisnya nih, cara ngumpulin petani itu gimana sih? Sampai bisa ketemu gitu, banyak dapat supplier. Kayak tadi kan nyebutin ada telur, ada susu juga ya kalau nggak salah ya. Itu gimana cara ngumpulinnya? Oke. Awal-awal sih udah pasti ya kita founder ini sendiri yang pertama ngebuka network gitu ya. Saya biasanya yang nyari-nyari petani karena saya mukanya mungkin paling bisa bersosialisasi dengan warga lokal gitu ya.
David, partner saya, dia lebih bagus jualan ke kafe-kafe karena mukanya lebih meyakinkan untuk jualan ke kafe-kafe gitu. Muka bos ya? Iya, kita agak muka bos ya. Kita bagi peranan kurang lebih seperti itulah untuk membuka network gitu ya. Dan karena kita para founder yang awal dan Febri itu yang bertani tuh waktu itu. Febri partner saya satu lagi, founder satu lagi, dia yang bertani di sana, ngeracik pupuk lah, apalah segala macam. Nah, di situ mulai terbangun network. Kita udah karena kita yang turun sendiri akhirnya kan cukup tahu, oh ini toh yang petani rasakan, oh ini toh yang customer kita butuhkan. Baru pelan-pelan dari situ ya merambah dikit-dikit dari petaninya cuma sekitaran kita, mulai kita cari via Facebook, via Instagram gitu ya, petani-petani lain. Lama-lama mouth to mouth cukup membantu. Tapi kalau di sisi customer, karena kita tidak punya brand, mau nggak mau ya masih canvassing. Direct sales, benar-benar direct sales. Hal pertama yang kita lakukan waktu mendapatkan funding di 2018 itu hire sales. Pastikan kita punya channel jualan sebanyak mungkin. Kita hire sales, mereka samperin kafe-kafe satu-satu gitu ya, daerah Peak, daerah mana, daerah Green Lake. Pokoknya ada kafe, samperin gitu intinya. Dapat demand, kita bawa ke petani. Pak, dapat tambahan nih, tomat, Bapak bisa panen berapa ton gitu, berapa kilo. Di situ mulai pelan-pelan terbangun networknya gitu. Memang tidak mudah juga untuk langsung convincing petani-petani buat join sama kita di awal-awal. Terutama waktu kita masih kecil. Petani itu kan kalau dikasih ordernya tontonan happy gitu ya. Tapi kalau Pak, ordernya baru 50 kilo, belum tentu langsung mau mereka gitu kan. Nah ini yang harus kita convincing pelan-pelan, lama-lama percaya. Akhirnya mereka lebih happy bergabung sama kita daripada jualan ke pasar. Terus tadi saya lupa ada pertanyaan tentang quality ya. Ada yang sempat ditanyakan pertanyaan tentang quality, cara memaintain quality. Nah, ini memang sesuatu yang cukup unik lah bisa saya bilang karena di pertanian Indonesia itu nggak kayak di luar negeri yang hasil panennya super bagus. Kalau di luar negeri mungkin barang-barang yang kualitas bagus atau grade A-nya itu mungkin 60%, 70% gitu ya, sisanya baru grade jelek. Indonesia ini kebalikannya. Saat petani panen, entah itu tomat, kentang, apapun itu, yang grade A mungkin cuma 30-40%. Sisanya itu masih grade B dan grade C. Kenapa? Mereka itu penghasilannya pas-pasan. Boro-boro mikirin mau kasih pupuk, vitamin, pestisida yang bagus gitu yang dibutuhkan. Karena kalau nambahin pupuk kan nambah biaya. Tapi barangnya belum tentu kejual gitu. Akhirnya mereka ya udah seala kadarnya. Nah, ini yang kita coba ubah di petani-petani yang sudah lebih lama bekerja sama kita. Kita kasih edukasi, kita kasih panduan, termasuk kita kasih pembiayaan agar kualitas barangnya lebih banyak grade A-nya. Nah, kenapa sih Eden Farm nyasar banyak tipe customer gitu ya, dari yang modern sampai yang tradisional, agar hasil panen petani semuanya bisa diserap. Kalau kita cuma fokus ke modern sektor, misalnya cuma ke hotel, restoran, kafe, Horeca. Horeca ini kan cuma mau grade A ya, benar-benar cuma mau grade A. Akhirnya grade B sama C-nya gimana nasibnya? Kita balikin ke petani. Mereka suruh pikirin sendiri cara jualannya. Kasian gitu kan. Sedangkan grade B dan C ini bisa diserap siapa sih? Yang tadi tradisional. Tradisional itu kan nggak harus kosmetiknya bagus, yang penting harganya murah gitu kan. Nah, inilah keuntungannya kenapa kita punya banyak customer segment. Akhirnya dari berbagai kualitas yang ada, kita bisa picking, sorting, dan kita sebarkan ke beda-beda segmen. Itu yang kita di Eden Farm coba lakukan untuk menyerap semua kualitas grade sayur-sayuran. Luar biasa ya dipikirinnya sampai segitunya ya. Aduh, keren. Kalau dulu aku sih tahunya ya kita harus berangkatnya dari segmen terus sudah targeting gitu ya. Ini justru malah dibuat jadi lebih luas ya. Semuanya awalnya coba-coba. Nggak semuanya berjalan mulus. Tapi ujungnya kan dari bisnis model kanvas yang ada, tinggal pengembangannya untuk disesuaikan dengan realita yang tidak seindah di teori gitu kan kalau kita berbisnis itu. Ya. Oke. Terus nih ya, aku mau nanya lagi nih. Ini masih berhubungan sama petani juga nih. Kan kalau kondisi petani itu kan sebenarnya juga sangat bergantung sama kondisi alam ya. Secara nggak langsung ya pasti ya. Itu gimana sih mempertahankan konsistensi demand nih sama konsistensi harganya sendiri. Mulai dari petani sampai ke kayak tadi ya Horeca gitu sampai ke yang permintaan gitu. Ya, kuncinya adalah balik lagi yang tadi saya sampaikan, petani ini kadang tidak benar-benar punya knowledge cara bertani yang benar. Misalnya gini,
Kadang mereka menyamakan aja cara tanam saat kemarau dengan cara tanam saat musim penghujan. Atau mereka tidak mempola sama sekali. Harus berapa banyak yang ditanam saat kemarau, berapa banyak yang ditanam saat saat musim penghujan. Nah, ini panduan-panduan yang kita coba kasih ke petani-petani. Agar apa? Setidak-tidaknya resiko udah pasti ada ya, resiko alam, entah itu gagal panen, entah apa. Tapi dengan adanya SOP panduan dari orang-orang kita pun banyak kerjasama sama agronomis gitu ya, bukan kita mempekerjakan agronomis agar petani itu bisa meminimalisir resiko yang ada. Jadinya mau itu musim kemarau, penghujan, seenggaknya mereka punya antisipatif plan. Sebelumnya itu benar-benar mereka nggak ada mitigasi risiko lah bisa kita bilang gitu ya. Benar-benar semua ditanam bersamaan, panen massal bersamaan, akhirnya tiba-tiba panen 2 ton cabai, bingung dijual kemana. Tapi saat kita kasih bimbingan, Pak, kalau tanam tuh jangan langsung semuanya sekaligus, bertahap. Lama-lama mereka sadar, oh ini lebih baik. Mereka ngerasain bahwa dampaknya memang resikonya lebih kecil. Lama-lama itu tadi, resiko pasti tetap ada, tapi posisi kita gimana cara mereka aware, cara terbaik untuk meminimalisir resiko yang ada. Tapi namanya alam, balik lagi, nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Demand nambah terus, kalau kita kekurangan supply, ya kita coba cari. Entah itu supplier tambahan, entah itu petani-petani tambahan untuk nutupin demand yang ada. Kayaknya termasuk nanam sendiri nih ya. Sekarang sih tapi kita udah nggak ada tanam sendiri sih. Kita udah gitu. full kerjasama dengan petani-petani dan supplier-supplier. Oh, oke. Berarti pertanian kalian sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada lagi, betul. Kita banyaknya sekarang pure kerjasama aja sama petani-petani. Oke, baiklah. Nah, terus ini kalau aku nanya pertanyaan berikutnya, kalau berhubungan dengan branding dan penjualannya Eden Farm sendiri nih, bisa diceritain nggak Kak Vito, gimana sih tahap-tahapnya gitu, waktu pas awal dari awal sampai di titik sekarang? Ya, awal-awal kayak yang tadi saya cerita gitu ya, kita benar-benar direct sales. Karena balik lagi, segmen yang kita sasar ini awal-awal adalah Horeca. Kita nggak punya brand, kalau cuma pasang di IG, followernya pun masih sedikit gitu ya. Jadi mau nggak mau kita direct sales. Caranya gimana? Datang ya ke kafe, ke restoran, bawa sampel. Kita udah bawa sayuran gitu ya, entah itu tomat, entah apa. Dan price list. Ngenalin Eden Farm, ngasih contoh produk. Kalau mereka tuh kan rata-rata gitu, mereka harus ngeliat produknya, mereka nyobain produknya, baru mereka akan berani order atau tidak. Awal kita benar-benar hanya fokus ke modern segmen aja. Hotel, restoran, kafe. Kita pikir market yang gede itu di situ gitu kan waktu awal-awal jadi Eden Farm. Nah, seiring berjalannya waktu, kita ngerasain bahwa kalau di modern segmen ini betul marketnya besar, tapi rata-rata mereka kan butuh tempo. Gitu ya. Tempo pembayaran ada yang 7 hari, 14 hari, bahkan ada yang nyampe 30-45 hari. Sedangkan petani ini nggak bisa ditempo. Petani ini butuh cash secepat mungkin gitu kan. Kalau bisa sekarang dibayar ya sekarang dibayar gitu kan. Makanya kita mencoba explore akhirnya ke tradisional. Karena tradisional ini kan habitnya biasa belanja ke pasar induk. Belanja ke pasar, bayar cash. Kita coba approach, nawarin, Pak, Bu, udah daripada Ibu subuh-subuh belanja ke pasar gitu ya, mendingan kita antar aja barangnya subuh-subuh ke Ibu, mau atau tidak. Caranya pun sama, kita awal-awal benar-benar direct sales. Tim kita kunjungan ke pasar-pasar, ke warung-warung, door to door, sampai terbentuklah market seperti sekarang. Jadi awal-awal kita benar-benar offline, direct sales, balik lagi karena segmen kita B2B. Mungkin kalau B2C bisa nyasar via Instagram gitu ya, sosial media. Tapi B2B ini agak kurang tepat kalau disasar seperti itu caranya. Karena habitnya mereka ini sudah terbiasa belanja ke pasar gitu. Nah, dari yang awalnya kita seperti itu B2B, direct sales, lama-lama saat kita sudah punya customer base cukup besar, udah mulai ada mouth to mouth. Baik itu di sisi supply, petani itu kan grupnya segitu-gitu aja ya, maksudnya mereka punya saudara petani juga gitu ya. Akhirnya ngenalin ke petani A, ngenalin ke petani B, terjadilah ripple effect. Kita punya network petani yang ini udah ngantri tapi belum semuanya bisa kita serve gitu kan. Petani yang mau join banyak. Tapi kita kan harus memastikan dulu demand kita udah bisa serap atau belum. Pun di sisi demand sama. Warung A udah beli di Eden Farm happy. Sebelahnya dia warung lain gitu kan. Ngenalin, referral, segala macam. Sama juga di pasar-pasar. Saat kita supply ke pasar, lapak A beli,
Habis itu dia akan ngenalin ke lapak tetangganya gitu kan. Beli di sini aja daripada ke pasar. Dapatlah kita network effect tersebut. Jadi yang awalnya pure offline, pure direct sales, lama-lama mulai ada mouth to mouth effect dan ya sistem-sistem referral yang kita coba jalankan. Kalau ada customer bisa dapat bonus, bisa dapat komisi. Oke, baiklah. Berarti masih agak ada konvensionalnya ya? Masih semi-semi konvensional, betul. Balik lagi karena market kita ini belum yang 100% ready untuk full 100% teknologi adopted gitu. Makanya masih banyak sisi offline-nya kalau di kita. Sambil pelan-pelan kita mulai penetrate online-nya yang menggunakan cara-cara tadi. Kasih gimmick, kalau mereka order via apps jadi lebih murah. Hal seperti itu yang kita coba lakukan. Oke. Nah, ini in the future nih ya, kira-kira Kak Vito akan menyasar B2C juga nggak? Karena kan ini kalau saya lihat tadi saya ngecek nih di Google Play Store ya, ternyata beneran ada itu si Eden Farm ya aplikasinya. Apakah itu beneran bisa, maksudnya saya secara gitu ya, langsung apa bisa langsung beli gitu? Sebenarnya apakah kita akan fokus ke B2C atau tidak, sampai saat ini kita belum berpikir akan menyasar ke B2C, benar-benar fokus B2C gitu ya. Kenapa? Kalau ada yang tanya kenapa? Petani ini butuh konsistensi. Mereka butuh jaminan gitu ya. Saat mereka tanam sekarang kan panennya bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ada yang panennya 6 bulan lagi gitu ya. Kalau pattern demand-nya berubah, mereka udah terlanjur tanam tomat, tiba-tiba demand-nya berubah jadi kol. Bingung mereka, gitu kan, mau dikemanain tomatnya. Nah, apa yang membedakan B2B dan B2C? Konsistensi ini. Kalau restoran, kalau warung gitu ya belanja, hari ini belanja 10 kilo kentang, 10 kilo tomat. Kemungkinan besar polanya pun akan mereka ulang. Entah itu seminggu kemudian, entah itu 3 hari kemudian. Karena kebutuhannya segitu-gitu aja, bener nggak? Item yang dibeli itu aja, barang yang dibeli itu aja, kuantitinya segitu-gitu aja. Baik itu restoran, kafe, warung, polanya sama gitu. Sedangkan kalau B2C, kayak saya gitu ya, kadang saya lagi pengen semangka, bulan depan saya lagi pengen mangga, bulan depannya pengen alpukat gitu. Hampir tidak ada pattern bisa kita bilang. Nah, ini akan cukup challenging untuk kita bawa ke sisi petani. Karena tidak adanya sih konsistensi ini. Makanya saat ini fokusnya Eden Farm itu di B2B. Untuk memastikan apa? Ada konsistensi demand-nya kita bawa ke petani, kita pastikan bahwa ini akan bisa terserap. Di sisi lain saat kita sudah serap dari petani, tidak ada waste, minimalisir waste. Karena demand-nya jauh lebih konsisten daripada tebak-tebak gitu kan. Oh, kita janji sama petani alpukat, Pak, tanemin 6 bulan lagi panen misalnya gitu ya. Taunya 6 bulan lagi nggak musim alpukat atau lagi nggak tren alpukat. Trennya lagi buah naga gitu. Jadi tidak untung, malah jadi rugi. Hal seperti itu yang membuat kenapa Eden Farm belum akan benar-benar fokus ke B2C. Tapi apakah B2C bisa order? Bisa-bisa aja. Tapi mungkin saya disclaimer dari awal, packaging kita dan lain-lain itu tidak secantik mungkin B2C player yang lain. Karena nyasar kita B2B itu tidak peduli kosmetik, yang penting murah, yang penting cepat nyampe gitu. Jadi paling itu aja akan sedikit membedakan kalau teman-teman mau coba order gitu ya, dibandingin pemain B2C lainnya. Oke, baiklah. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, kalau kedepannya akan merambah ini juga nggak? Kayak sekarang kan banyak banget ya lagi tren, aku nggak tahu sih ya masih tren atau enggak ya. Cuma waktu pas awal-awal pandemi kan karena orang banyak di rumah, terus jadi banyak yang jadi petani dadakan gitu ya. Kayak di komplek rumah saya aja nih tiba-tiba ada 4 tempat gitu ya, di mana kita bisa ngambil sampai ya, kalau mau ngambil sayurnya ya silahkan gitu. Apakah is it possible in the future akan merambah para petani mandiri ini? Petani mandiri ya. Kita kalau program-program yang menyasar seperti itu, kita memang ada sedikit eksperimen socio-commerce lah. Socio-commerce dalam artinya apa? Kita punya reseller. Saat ini kita sebenarnya punya sekitar, saya lupa angka persisnya, tapi mungkin sekitar 1.000 atau 2.000-an reseller tersebar gitu ya di Pulau Jawa. Mereka ini ngapain? Memang mereka bukan bertani, tapi mereka ini jualan lagi sayur-sayuran kita ke tetangga-tetangga atau ke warung-warung dekat rumah mereka gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau bergabung jadi reseller juga ada di website kita, bisa tanya-tanya di situ gitu ya. Tapi betul ini memang booming saat awal-awal pandemi. Dan saat kemarin ada second wave COVID, banyak orang-orang yang
WFH gitu segala macam, banyak yang minat. Oh, daripada bingung mau ngapain gitu ya, mencari sampingan, cari tambahan, akhirnya jadi reseller sayur. Jualan sayur, jualan tomat, entah ke teman, ke tetangga, sekaligus beli buat diri dia sendiri gitu ya. Nambah-nambah penghasilan. Jualan sayur kan lumayan gitu untungnya ya, pasti orang butuh, orang pakai. Jadi kalau yang tadi petani lepasan di masing-masing rumah kayaknya belum, tapi untuk program seperti itu kita ada program reseller ini saat ini di Eden Farm. Jadi kalau Mbak Nia nanti mau jadi reseller, mau coba jualan sayur, bisa-bisa aja untuk nambah penghasilan. Oke. Langsung di prospek ya. Teman-teman di sini mungkin yang berminat jadi reseller, mau buka bisnis kecil-kecilan ya. Gitu, bisa menghubungi Eden Farm. Nah, ini sebelum saya beralih ke pertanyaan dari peserta, ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Ini kan sebenarnya Eden Farm ini kan bisa dibilang startup gitu. Nah, ada tips and tricks nggak atau hal-hal penting apa aja sih yang harus diketahui teman-teman di sini semua nih ya, kalau saya pengen bikin startup itu perlu apa sih gitu yang perlu saya perhatikan? Oke. Startup ini apa sih yang ngebedain startup dengan konvensional bisnis gitu ya, mungkin bisa saya bandinginnya. Kalau di konvensional bisnis ini kan straightforward, yang kita cari adalah untung. Saat jualan harus untung gitu ya. Mungkin pelajaran-pelajaran kita banyak pelajaran di Prasmul itu memang sangat cocok sekali untuk konvensional bisnis. Gimana caranya kita dapat profit, ngejar margin gitu ya, efisiensi cost dan lain-lain. Sedangkan di startup ini mungkin bisa dibilang konteksnya cukup berbeda dengan teori-teori yang waktu itu saya pelajari di Prasmul. Kenapa? Kalau di Prasmul itu kan tidak untung itu tidak make sense gitu ya. Tapi di startup ini ternyata tidak untung itu terkadang make sense gitu. Kadang memang dianggap bahwa harus ada sacrifice, baik itu dari segi marketing, promo atau apapun itu untuk mengejar tadi, entah itu target number of user, entah itu skill tertentu, sebelum nanti baru kita mikirin profitability itu belakangan gitu. Nah, apa yang harus dipikirkan gitu ya, atau teman-teman mau jalan startup, apa yang harus aware? Saya cukup optimis bahwa tren cash burn atau bakar uang itu bukan sesuatu yang akan sustainable dalam jangka panjang. Nggak mungkin selama Gojek dan Grab, yes, mereka adalah satu contoh perusahaan yang cukup bertahan lama gitu ya, dan mereka masih merugi sampai sekarang, bahkan sudah IPO pun masih merugi gitu. Tapi apakah semua perusahaan bisa survive seperti itu? Tidak. Mereka satu dari sekian ribu perusahaan yang cukup sukses menjalankan seperti itu. Artinya apa? Walaupun teman-teman menjalankan startup, dapat pendanaan gitu ya, tapi nggak boleh berpikir bahwa oke, saya akan burning cash selama 5 tahun. Tidak akan sustainable. Belum tentu dapat funding gitu ya. Belum tentu akan bertahan. Kalau tiba-tiba harus profit, sudah punya plan belum? Itu yang paling penting. Jadi walaupun kita punya planning, oke, kita akan burning say 6 bulan atau 1 tahun pertama. Tapi apakah kita sudah punya planning gimana caranya kita bisa turn profit? Itu yang paling penting yang menurut saya ya, banyak startup yang lupa. Terlalu asik dengan dunia startup yang seru dan cepat pace-nya gitu. Kalau konvensional bisnis itu kan ya kita cari profit, makanya walaupun cuma tumbuh 5%, cuma tumbuh 10% itu ya nggak apa gitu kan. Tapi di startup ini kalau tumbuh 5-10% itu dianggap jelek kadang. Mikirnya tuh harus tumbuh tiap bulan 30%, 50% gitu ya. Semangat lari terus. Tapi itu yang terkadang menjadi blunder para founder startup. Terutama yang mungkin belum benar-benar tajam atau belum ada pengalaman gagal seperti saya. Kalau saya kan udah pernah gagal jadi mikir-mikir gitu kan kalau mau terlalu ngambil resiko. Nah, itu yang menurut saya sangat penting terutama teman-teman Prasmul pastinya punya pendidikan bisnis, pendidikan entah itu major finance atau marketing. Jadi saya harap pastinya lebih tajam gitu ya dari segi bisnis, tahu bahwa menjalankan bisnis itu nggak mungkin terus-terusan rugi. So, walaupun startup itu yes betul seru gitu ya, tapi kalau kita tidak punya profitability plan yang jelas, ujung-ujungnya startup itu cuma akan stresnya aja. Serunya iya, tapi startup itu stres, capek gitu. Karena ngeliatin laporan keuangan tiap bulan itu minus terus gitu kan. Nah, kalau nggak punya planning jelas, minus terus tiba-tiba entah ada isu market apa, tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi, nggak ada yang pernah tahu gitu ya, ada isu apa. Sekarang lagi ekonomi krisis, nggak ada plan jelas, kita yang akan stres sendiri, kita yang akan pusing sendiri.
So itu mungkin notes cukup penting dari saya yang sudah menggeluti dunia ini beberapa tahun, udah melewati 2 tahun COVID dan sekarang kita mengalami ekonomi krisis dunia gitu ya. Sekarang kan lagi agak isu-isu ekonomi krisis. Pastikan kita punya plan yang jelas gimana caranya perusahaan kita bisa switch menjadi profitable. That's the key menurut saya. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Makasih tipsnya Kakak Vito. Keren banget ya. Oke, baiklah. Ini sebelum saya membacakan pertanyaan, kita mau ada kuis dulu nih ya. Hadiahnya apa Kakak Dilan? Hadiahnya untuk 5 orang, masing-masing voucher OVO atau GoPay senilai 200.000. Oke, baiklah. Ini buat dua pemenang pertama ya. Yang bisa jawab pertanyaan nih, saya kasih kuis nih. Nanti saya minta satu pertanyaan dari Kak Vito ya, buat dikasih ke teman-teman di sini semua. Pertanyaan pertama nih. Cepet-cepetan nih ya. Eden Farm didirikan oleh berapa orang founder dari Prasetya Mulia? Oke, kita lihat nih siapa yang menjawab pertanyaan pertama. Wow, langsung benar semua nih jawabannya ya. Ini yang menjawab pertanyaan pertama adalah Pak Iwan R. Kakak Dilan ini dengan Bapak Iwan R ya, yang pertama jawab. Oke, siap. Oke, Kak Vito silakan Kak Vito kasih satu pertanyaan. Jangan yang susah-susah Kak. Satu pertanyaan. Enggak. Saya alumni MMR berapa? Ayo, alumni MMR berapa? Ayo cepet. Wow. Siapa ini yang duluan? Oke, ini ada Dini nih. 48 ya jawabannya. 48 betul. Oke, 48. Ada Dini nih pemenangnya nih. Pak Wong udah duluan tapi sepertinya salah nih. 45 soalnya. Yang benar 48. Oke, baiklah. Sekarang kita ke pertanyaan dari rekan-rekan alumni semuanya ya. Ini saya bacakan aja dari kolom chat. Ini pertanyaan pertama dari Nara. Nara ini bertanya, apa perbedaannya Eden Farm sama Sayur.co dan Tanihub? Oke, perbedaannya mungkin tadi saya udah ceritain sekilas gitu ya. Dari segi target segmen kita sangat berbeda sekali. Tanihub, Sayurbox itu, terutama Sayurbox ya, saya tahu sangat B2C sekali. Jadi mungkin itu yang paling sering teman-teman dengar. Kemudian Tanihub juga fokus mereka B2C. Mereka ada masuk ke B2B tapi mostly ke enterprises kayak modern trade gitu ya, kayak Lotte, hypermarket. Sedangkan kita itu masuk ke B2B yang mass market. Yang tadi warung-warung, UMKM gitu ya, pelaku-pelaku usaha kuliner. Jadi dari segi target market agak berbeda. Akhirnya gimana? Dari segi apa produk yang disasar pun pastinya jadi berbeda. Kalau B2C itu pasti lebih sukanya apa? Buah-buahan gitu kan ya. Lebih suka buah-buahan, mungkin lebih suka produk-produk olahan gitu. Kalau ke modern enterprise juga spesifik, biasanya misalnya kayak suplainya beras gitu. Kalau Tanihub tuh banyak suplainya berasan. Sedangkan kita di Eden Farm lebih banyak mainnya akhirnya ke horticulture. Yang paling banyak UMKM butuhin di Indonesia apa sih? Usaha kuliner, cabe gitu ya, kan sambel, cabe, bawang, kentang, sayur-sayuran hijau. Ini jadi menjadi produk mix atau produk-produk utamanya Eden Farm. Jadi kita ada 3 pemain besar memang di agri di Indonesia, tapi kita bertiga ya tidak dalam satu market yang sama. Di sisi lain karena kita adalah B2B, biasanya B2C e-commerce atau B2C player itu ujungnya jadi customer kita. Contohnya, kalau teman-teman beli sayur dari Shopee Fresh, Grab Fresh gitu ya, Blibli Fresh, atau pemain e-commerce lainnya termasuk mitra Bukalapak Fresh, itu barang-barangnya kemungkinan besar datang dari kita-kita juga. Karena fokus kita adalah supplying B2B. Gitu. Itu mungkin yang membedakan kita dengan pemain-pemain yang lainnya. Oke, masih dari penanya yang sama nih ya. Dia bertanya kalau quality control-nya itu gimana Kak Vito? Karena kan apakah ada dari petani terus nanti masih ada proses seleksi dari Eden Farm kah? Yep. Jadi barang dari petani itu balik lagi yang tadi saya cerita ya, barang dari petani itu kan nggak semuanya bagus gitu ya. Bahasa di petani itu abres. Jadi sekarung-karung mereka kirim gitu masuk ke gudang kita. Baru di gudang kita akan melalui proses QC.
sorting gitu ya. Kita akan pilih mana yang kita akan sortir berdasarkan grade, mana yang merupakan grade A, grade B, grade C dan seterusnya. Dan di situ juga petani juga akan dibayar sesuai tadi. Kalau yang grade A, kita akan incentivize lebih banyak buat petani, lebih besar bayarannya dibanding yang grade B, C. Biar mereka semangat tanam bagus, gitu kan. Nah, proses sortir dilakukan di gudang kita sebelum nanti itu kita lakukan proses picking, packing sebelum dikirim ke end customer. Ada beberapa proses pembersihan juga yang kita lakukan di gudang-gudang kita. Kayak biasanya untuk daun bawang, kita akan bersihkan tanah, cabai ada yang kita petik gitu. Kalau lihat di aplikasi Eden Farm, itu banyak custom-custom. Bawang putih ada bawang putih biasa, ada bawang putih kupas misalnya. Bawang merah juga ada bawang merah kupas. Cabai merah ada cabai merah petik, ada cabai merah biasa. Itu bisa pilih customer mau yang dipetik apa yang biasa gitu. Nah ini sesuatu yang biasanya customer kita senangnya karena itu udah nggak perlu capek petik-petik lagi cabainya gitu. Beli aja cabai merah petik di Eden Farm. Jadi quality control dilakukan di gudang-gudang kita sebelum dikirim ke end customer. Oke. Wah, saya mau pesan cabai yang udah diulek bisa. Itu yang kita belum ada. Udah diulekin udah tinggal minum tinggal makan ya. Tinggal saya panasin aja nih. Iya. Mungkin nanti suatu hari nanti kita akan lebih banyak produk-produk olahan seperti itu. Ya, ini saya tadi ada sponsor lewat ya, tukang sate Padang. Oke, baiklah. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Ika Rahmawati. Ini dia bertanya, revenue stream-nya dari mana nih Kak Vito? Gimana memastikan, oh tadi kualitas udah ya, sudah sempat dijawab dan sudah sempat dibahas. Jadi dia bertanya revenue stream berarti ini. Revenue stream-nya dari mana kita ambil margin. Jadi kayak contoh, kita beli dari petani, saya misal kol putih harga 5.000 per kilo gitu ya. Kita akan jual ke end customer dengan kita ambil margin. Misal kita ambil margin 20%, maka kita akan jual 6.000 ke end customer kita. Jadi revenue stream utama kita dari situ. Oke. Berarti ini revenue-nya modelnya karena jumlahnya banyak ya, jadi angkanya jadi besar gitu. Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, ini agak panjang nih ya. Malah Mas Fito izin bertanya, tren bisnis sekarang ini sepertinya banyak orang memilih bisnis yang bergerak di layer perantara dari produsen ke konsumen. Apakah bisnis di layer ini memang sangat lebih menguntungkan bila dibandingkan kita mendirikan bisnis yang bergerak di produsen atau petani saja? Bagaimana pendapat Kak Vito? Oke. Apakah ini berlaku sama di semua industri? Belum tentu. Tapi kenapa saya memilih untuk yang di industri pertanian, balik lagi yang tadi saya sampaikan. Saat saya mendalami industri ini, kita para founder mendalami, layer-nya ini kan ada banyak, yang tadi saya cerita ya. Dari petani, ada tengkulak 1, tengkulak 2, ada pasar induk, ada pasar sekunder, baru nyampe ke tangan end customer. Kalau ada sangat banyak sekali layer seperti itu, setiap layer akan ambil margin. Artinya apa? Kalau kita bisa simplify the process, ada potensi margin dan keuntungan yang cukup besar. Tinggal pertanyaannya marginnya mau kita telan sendiri atau kita perbesar keuntungannya yang didapat oleh produsen utama yaitu para petani gitu kan. Makanya di sini karena kita di Eden Farm melihat ada banyak layernya dan ini industri yang masih sangat tradisional, ada opportunity besar. Makanya di industri ini kita ngerasa yes, untungnya bisa besar. Opportunity-nya besar, kompetisinya masih sangat tradisional, berarti bisa dibilang hampir tidak ada kompetisi yang advance gitu ya. Di sisi lain, saat kita dalami tadi, margin yang diambil oleh masing-masing layer ini besar. Tomat 5.000 di pasaran, petani cuma dapat 500. Artinya kalau kita bisa simplify the process, petani bisa dapat gede, Eden Farm pun tetap dapat untung yang cukup lumayan besar gitu. Karena ada opportunity seperti ini, makanya kita merasa ini industri atau bisnis yang cukup menjanjikan. Apakah ini berlaku di semua industri? Belum tentu. Makanya menurut saya nanti tadi Mas siapa penanyanya saya lupa, Mas Agung ya. Mas Agung mungkin bisa pastikan saat mau menjalani bisnis ini apakah benar satu layernya tadi ada berapa lapis sih gitu. Margin yang diambil oleh masing-masing layer seperti apa. Dan seberapa besar potensinya saat kita masuk di tengah-tengah kita bisa memotong si rantai pasok yang tradisionalnya ini. Karena nggak semuanya bisa dipotong. Ada yang benar-benar sudah dikuasai oleh pemain besar gitu ya. Kayak contoh saya pernah eksplor untuk benih dan pupuk bagi petani, benih terutama gitu ya. Benih ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar gitu.
Mereka sudah punya juga distributor di daerah-daerah. Kalau kita mau masuk, kita competing sama orang-orang yang sangat besar sekali. Nggak ada gunanya saya masuk di situ di tengah-tengah gitu kan. Jadi buat Mas Agung, apakah semuanya seperti itu? Kalau ada banyak kalau rantai pasok apakah selalu menguntungkan? Balik lagi tergantung industrinya. Dipastikan dulu aja seperti apa opportunity yang ada di masing-masing layer tersebut gitu. Dibanding yang produsen, kalau produsen kenapa kita berhenti produksi gitu ya? Fokusnya ke menjadi perantara di tengah-tengah. Balik lagi, produksi itu banyak risikonya. Tanamnya sekarang, panennya berapa lama lagi gitu ya. Betul marginnya lebih tinggi, tapi pandangan kita petani udah ada 20 juta petani di Indonesia. Masih banyak yang di bawah penghasilan. Ngapain kita nambah-nambah lagi jadi 1-2 petani gitu kan. Mendingan kita support existing yang ada, kita bantu agar penghasilan mereka naik. Ujungnya kita bisa jualan juga ke customer dengan margin yang besar. Itu sih yang ada di pandangan saya. Bravo. Luar biasa. Oke, baiklah. Kita semoga cukup menjawab ya, Pak Agung. Ini kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Herman. Pak Herman ini bertanya, kalau mau mulai bisnis itu sebaiknya mencari customer dulu atau cari vendornya dulu, which is itu si petani. Tuh. Mana yang lebih penting, demand atau supply gitu ya, berarti ya pertanyaannya mungkin ya. Ada juga ujungnya di mata saya. Oh gitu ya. Kalau di saya, kenapa kalau saya fokusnya adalah mencari demand. Kenapa? Di mata saya yang lebih banyak itu adalah supply-nya. Balik lagi yang tadi saya sampaikan. Petani itu ada 20 juta. Kalaupun saya nggak beli dari petani, saya masih bisa beli dari pasar, saya jualin ke yang customer gitu. Karena di pandangan saya supply-nya ini banyak dan melimpah, dan saya lebih gampang masuk ke sisi supply, maka yang menjadi fokus utama saya saat menjalankan bisnis Eden Farm ini adalah fokus di sisi demand. Gedein sisi demand-nya gitu. Saat saya punya dana, infrastruktur saya punya, saya perkuat adalah sisi demand. Kenapa? Di demand saya lebih banyak kompetisi, banyak pemain gitu ya. Mereka sudah pada punya supplier dan penetrasinya tidak terlalu mudah. Makanya saya fokusnya di demand pengembangannya. Saat saya dapat demand, dengan mudah saya bisa masuk ke sisi supply-nya. Karena masuk ke sisi supply, petani itu butuh yang tadi saya cerita. Mereka nggak punya kepastian, mereka belum tahu harus jual kemana. Saya masuk kalau bawa jaminan, mereka akan jual ke saya. Nah, saat misalnya Pak Herman mulai bisnis, menurut saya dianalisa yang tadi, mana yang secara value added akan lebih mudah untuk kita penetrasi, mana yang lebih challenging. Ujungnya kan kita harus mengconnect gitu ya antara supply dan demand. Kalau dirasa yang sisi demand lebih sulit untuk dipenetrasi, maka saat kita punya dana, punya resource, alihkan untuk mempenetrasi itu. Karena sisi supply-nya bisa mudah dipenetrasi saat kita punya demand-nya gitu. Ujungnya kita harus balancing, tapi masukan saya baik lagi seperti yang tadi. Kebetulan di saya lebih baik saya fokus demand karena supply-nya itu petani itu dengan sangat happy sekali akan supply ke kita kalau kita sudah punya jaminan kepastian gitu. Oke. Karena balik lagi, kalau saya fokus ke supply gitu misalnya gitu ya di Eden Farm, saya punya 1000 petani yang total panenan sehari 5 ton, tiba-tiba saya nggak bisa jualin. Ujungnya happy nggak petaninya, percuma juga gitu kan. Makanya fokus saya di balik arahnya, fokusnya ke demand-nya dulu. Oke, taninya kayaknya langsung buka toko jus sayuran tuh. Kalau nggak aku. Melimpah banget ya mereka. Biasanya dibuang Mbak yang kayak gitu, kasihan mereka buang-buang atau jual murah ke pasar akhirnya. I see. Nggak dijadiin jus ya. Oke, ini ada yang nanya syarat dan ketentuan kerjasama nih Kak Vito dari Bapak Tatang Hidroponik. Mbak Nia, Pak Tatang ini salah satu FM kita ya Mbak. Oh, Pak Tatang ini salah satu FM kita. Kok nanya syarat dan ketentuan kerjasama nih Pak? Bapak mau jadi petani? Beliau petani sayur hidroponik Mbak. Oh, oke. Oke, syarat dan ketentuan. Iya, untuk syarat dan ketentuan kita memang ada linknya di website kita untuk supplier ataupun customer yang mau mendaftar gitu ya. Kalau untuk syarat dan ketentuan sih nggak ada spesifik. Biasanya nanti saat sudah mendaftar gitu ya, tim supply kita akan kontak ke Bapak. Misalnya mau daftar sebagai supplier Eden Farm. Pertama yang kita lakukan pastinya ada sampling produk. Kita kan pengen tahu gitu ya,
Satu, lahannya ada di mana. Dua, tanam apa saja. Nanti kita ada sampling produk juga buat tahu, oh kualitasnya seperti ini, cocok tidak dengan speknya kita. Kita di Eden Farm itu sudah punya spec book, karena kita mengikuti apa yang majority customer kita mau. Jadi kalau kayak kol maunya yang gimana, selada maunya yang gimana gitu ya. Nah, kalau bisa memenuhi permintaan-permintaan kita ini, plus harganya juga sesuai dengan permintaan kita atau kebutuhan kita, maka syarat dan ketentuannya kurang lebih seperti itu aja. Tinggal nanti berapa kuantiti, kemampuan kapasitas produksinya segala macam itu yang akan ditanya-tanya oleh tim supply kita. Mastiin jangan sampai kita pesannya berlebih atau ya seperti itulah. Jangan sampai Bapak cuma sanggup 1 ton, kita paksain harus datengin 2 ton gitu ya. Munculin dari langit kan nggak bisa ya kalau sayuran ya, harus ditanam dulu. Kurang lebih seperti itu Pak Tatang. Gitu ya Pak Tatang, nanti bisa ke websitenya Eden Farm aja atau download langsung nih aplikasinya. Aku kayak salesnya nih. Download langsung. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Pasti ada kontak us tuh Pak. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Nara lagi nih. Di Bandung udah buka belum apa itu Kak Vito? Apa mungkin ada rencana ekspansi ke daerah-daerah lain nih Kak Vito untuk company-nya? Iya, kita di Bandung ada. Jadi saat ini kita ada di Jabodetabek, kita ada di Bandung. Kalau di Bandung tuh gudang kita di daerah Kopo. Kemudian kita ada di Semarang dan di Surabaya Sidoarjo. Jadi Bandung ada, dan petani kita itu memang majority paling banyak di daerah Jawa Barat, sekitar Bandung, Lembang, Bandung, Garut, Sukabumi. Paling banyak daerah sana. Ini kayaknya Nara tertarik nih mau jadi reseller nih. Dan nanya ini reseller Bandung. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Randy Gunawan. Waduh, ini ada apa dengan Gunawan ya? Banyak nama Gunawan ya di sini. Iya, udah ada 2 David Gunawan, yang nanya juga Randy Gunawan nih. Ya, selamat malam Kak Vito, mau bertanya apa pandangan Kak Vito terhadap corporate back startup yang majority shares-nya akan dipegang sama corporate. Dia pernah dengar katanya lebih sulit untuk funding next round. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Wah, ini cukup teknis pertanyaannya ya. Iya. Nah, terkait corporate back startup, apakah mudah atau tidak funding next round? Ujung-ujungnya kan yang harus kita kenali adalah sentimen dari para investor gitu ya, kemauan dari para investor. Kita pun in a way corporate back ya, corporate-nya VC gitu kan. Ada juga beberapa corporate memang berminat untuk invest di kita. Tapi apakah ini akan mempersulit funding next round atau tidak? Ujungnya adalah seberapa besar kontrol para founder terhadap perusahaan itu. Artinya apa? Memang ada kecenderungan yang saya tahu kalau corporate back startup, kontrol dari corporate-nya itu lebih besar daripada kontrol para founder. Sering terjadi seperti itu. Gitu. Akhirnya ini yang bisa membuat calon investor baru ragu-ragu, karena investor ini kan nggak cuma invest di bisnis, tapi invest di para founder gitu kan banyaknya. Terutama untuk early stage startup. Ada istilah yang kalau orang-orang di early stage itu VC don't invest in the company, VC invest in the founders gitu. Jadi kalau dilihat di perjanjian shareholder agreement-nya dan lain-lain terlihat, oh ini corporate back startup, either majority share-nya dipegang corporate tersebut, ataupun voting right-nya dikuasai oleh corporate tersebut, itu yang berpotensi mengganggu next funding round. Tapi kalau kontrol dari para founder masih cukup besar gitu ya, masih lebih besar daripada corporate-nya, mungkin sentimennya akan cenderung lebih positif dibandingkan yang pertama tadi. Jadi menurut saya yang paling penting dijaga adalah itu sih, seberapa besar kontrol para founder terhadap perusahaannya. Balik lagi, ada pro dan kontra memang gitu ya. Keuntungan kalau corporate back startup itu apa sih? Kalau strategik gitu ya, misalnya saya adalah industri pertanian dan saya di backup oleh salah satu institusi pertanian terbesar di Indonesia misalnya. Itu kan sentimen positif bagi saya. Justru investor baru akan ngeliat, oh backing-annya kuat nih, Eden Farm backing-annya bagus gitu. Tapi kalau ternyata foundernya sudah tidak menguasai perusahaan tersebut, gitu ya, cuma sebagai minoritas, investor baru pun mikir-mikir gitu. Jadi menurut saya, pandangan saya seperti itu sih terkait corporate back startup. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak Randy Gunawan. Ini Pak Randy, saya penasaran deh, bisnisnya bidang apa sih? Kayaknya udah serius banget nih bahas fundingnya. Jangan udah dapet funding yang pertama nih ya kayaknya. Oh, oke Mbak. Ini kita di konstruksi sebenarnya untuk bisnisnya. Oh. Sekarang masih under corporate gitu.
sebagai majority-nya. Makanya nanya ini. Oke. Nah, ini. Oh, oke, baiklah. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama, Pak Randy. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Stefani Teja. Selamat malam, Kak. Mau bertanya berapakah profit margin persentase yang acceptable untuk venture capital? Apakah normal untuk punya profit margin yang rendah, misalnya di bawah 5%? Ini juga teknis banget nih ya. Iya. Berapa profit margin yang acceptable gitu ya. Kalau saya bilang startup itu kan ada fase-fasenya gitu ya. Ada early stage atau biasanya ini berarti waktu startupnya masih seed round atau sebelum series A gitu ya. Lalu ada growth stage yang dimana ini mereka udah mulai masuk series A, series B gitu ya. Sampai mereka sudah dianggap sebagai mature startup gitu. Nah, berapa persen sih marginnya acceptable? Balik lagi tergantung industrinya. Memang ada industri yang bisa high margin, ada industri yang memang very low margin, itu satu hal gitu ya. Tapi toleransi VC itu kalau masih di early stage, mereka akan cenderung lebih mentolerir low margin ini. Tergantung industri, balik lagi. Kalau di pertanian, pasti orang-orang expect, oh marginnya harus tinggi gitu ya, 5% akan dianggap rendah. Tapi kalau di industri lain, saya misalnya konstruksi, saya nggak tahu gitu ya. Tapi bisa jadi konstruksi 5% jangan-jangan udah dianggap besar gitu. Toleransi VC itu satu terhadap industrinya, kedua tadi, early stage pasti mereka lebih mentolerir, oh tidak apa-apa marginnya rendah, selama ada potensi untuk in the future bisa naikin marginnya gitu. Eden Farm pun ada masa-masanya margin kita pernah rendah. Tapi kita sampaikan, margin kita akan rendah selama berapa lama, tapi kita akan bisa dengan mudah menaikkan margin karena apa? Industri pertanian di Indonesia itu margin potensinya besar. Kita bisa naikin up to 20%, 30%, 5% itu hanya temporary untuk mengejar market penetration gitu. Nah, saat sudah masuk ke growth stage, di sini investor akan lebih punya sentimen terhadap profitability yang tadi saya bilang. Nggak bisa terus-terusan low margin, udah harus terlihat, oh apakah saat perusahaan ini mulai naikin margin, akan tetap bisa bertumbuh atau tidak. Ataukah pertumbuhan di early stage-nya itu fiktif, terlihat bagus gara-gara marginnya rendah gitu kan. Saat sudah semakin mature, di sini sentimennya udah akan ya kayak corporate pada umumnya. Harus mulai memperlihatkan apakah perusahaan ini bisa EBITDA positif atau tidak. Kalau dengan margin 5% bisa EBITDA positif, ya why not? Tapi kalau kurang, apakah perusahaan itu bisa menaikkan marginnya atau tidak? Di pandangan saya dan dari hasil yang saya tahu, pandangan visi akan seperti itu. Semakin tua perusahaannya, yang akan dilihat adalah profitability. Kalau di awal-awal yang difokuskan hanyalah sekedar product market fit-nya. Bisa scale up atau enggak, bisnis atau startup-nya tersebut. I see. Saya rasa cukup menjawab ya, Kak Stefani. Kemudian ini ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah jam 8:30, habis pertanyaan terakhir ini, kita foto-foto dulu ya. Habis foto, terus nanti ada lagi kuis buat 3 orang pemenang lagi. Oke, jangan kemana-mana. Ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Ihsanu Hadi. Beliau bertanya, strategi campaign apa aja yang udah dilakuin sama Eden Farm untuk bisa meningkatkan jumlah user? Mungkin user maksudnya dari tiga sisi kali ya, dari apakah dari 2 sisi, mungkin dari petani, dari end user juga mungkin. Oke. Kalau dari segi end user gitu ya, customer apa aja sih yang udah kita lakuin? Karena customer kita ini masih semi offline gitu ya banyaknya ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita pun lebih banyak sifatnya offline. Contohnya, kita ada program namanya Gerbek Pasar. Kalau lihat di websitenya, di IG-nya Eden Farm itu ada program Gerbek Pasar. Itu tuh apa sih? Kita ada kayak SPG yang standby di pasar-pasar. Kalau ada customer yang nanti ketemu sama SPG-nya, ya itu bisa dapat produk murah, bisa dapat promo-promo, segala macam. Ini untuk meningkatkan awareness. Jadi kalau pasar baru yang belum banyak kenal sama Eden Farm, kan satu pasar itu bisa ada puluhan lapak gitu ya. Mungkin customer Eden baru 2 nih. Kita taruh offline campaign di situ, lama-lama lapak yang kenal jadi kenal. Lihat heboh-heboh gitu ya. Tiba-tiba di pasar ada SPG gitu kan. Biasanya kalau SPG kan jualannya bukan ke pasar-pasar gitu ya. Jualannya ya kafe, jualan rokok, tiba-tiba ada SPG di pasar gitu. Nah, ini sesuatu yang ternyata cukup bisa membantu sisi user gitu. Campaign apalagi, kita juga banyak loyalty program bagi customer-customer. Contohnya, belanja sayur bisa dapat emas, belanja sayur bisa dapat motor. Kita banyak campaign-campaign seperti itu. Semakin banyak customer bertransaksi,
lama-lama poinnya dikumpulin bisa beli emas. Kayak kemarin waktu tengah tahun, waktu bulan puasa kita banyak-banyak bagi hadiah tuh. THR bahasanya gitu kan, THR buat customer. Nah itu heboh tuh, jadi banyak user-user baru yang, kalau belanja sayur di pasar kan ya cuma dapat sayur gitu ya, belanja sayur di Eden bisa tiba-tiba dapat emas, dapat apa, dapat kompor. Kita juga banyak ngadain kayak community gathering. Balik lagi karena banyaknya customer kita ini kan pelaku UMKM ya, warung-warung, lapak-lapak pasar. Kadang kita ngadain community gathering, kayak contoh kita pernah ngadain buat tutor memasak, kita ngundang chef, buat seru-seruan aja. Di sisi lain kan itu ngebikin, orang tuh mengenal Eden nggak cuma sebagai supplier aja, tapi banyak ngasih ilmu, ngasih knowledge, banyak kegiatan-kegiatan. Nah ini contoh-contoh campaign-campaign yang banyak kita lakukan. Sifatnya mostly masih offline memang kegiatan-kegiatannya, karena customer kita ini belum bisa 100% cuma penetrasinya by online. Kalau B2C mungkin bisa banyak campaign online gitu ya. B2B kan ibu-ibu pasar gitu ya harus disamperin ke pasar, nggak banyak buka Facebook atau IG gitu kan kalau mereka. Itu yang sedikit ngebedain campaign kita mungkin dengan pemain-pemain lain. Nggak buka IG, nggak buka FB, tapi buka TikTok ya. Iya. Nah, kalau sisi petani gitu ya, sisi petani campaign-campaign apa sih yang kita banyak lakukan gitu ya. Nah, kalau di petani ini kita cukup banyak terbantu, dan karena kita juga cukup banyak membantu institusi-institusi pertanian pemerintahan. Dinas pertanian gitu ya, kayak contoh di Jawa Barat ada program petani milenial, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gitu ya. Nah, dengan adanya program-program ini Eden Farm tuh cukup sering nempel. Kita udah cukup banyak membantu petani-petani milenial. Akhirnya kita banyak dibantu juga. Saat ada dinas pertanian setempat ngadain acara, Eden Farm akan diundang, diperkenalkan kepada petani-petani. Itu pertama. Kedua, di sisi petani juga kita sering ngadain product knowledge tadi. Sharing ilmu gitu ya. Bukan cuma sekedar sharing-sharing ilmu aja, tapi kita juga kadang ngenali mereka ke produsen benih, produsen pupuk yang bisa mereka pakai, bisa mereka akses kalau mereka udah kenal sama kita. Dapat pupuk murah, Bu, dapat benih murah, daripada ibu beli nggak tahu kemana gitu kan. Campaign-campaign ke petani kurang lebih seperti ini. Goal-nya apa? Kalau kita petani kan yang penting loyalty sama trust. Kalau mereka belum kenal, gimana caranya jadi kenal? Dan dengan kita banyak ngebantu satu petani dan lain petani, ujungnya tadi, bantu petani ya, ternyata dia petani milenial gitu kan. Dinas setempat denger, Eden Farm ngebantu, akhirnya mereka pun ikut membantu kita. Jadi kampanye sisi petani ya banyak terbantu juga oleh program-program yang diadakan oleh pemerintah. Pemerintah kita cukup banyak membantu petani-petani sih yang kita rasakan. Keren. Kak Vito ini insightful banget ya, luar biasa nih. Thank you. Dapat jempol nih dari Mbak Ika Rahmawati nih, sangat memahami sekali dengan siapa user dan customer-nya, luar biasa. Kayak risetnya mendalam banget nih ya, Eden Farm. Ya semoga bisa nambah-nambah insight dan ilmu lah buat teman-teman sharing-sharing. Yeah. Wondernya soalnya langsung turun ke lapangan nih, langsung nanam sendiri. udah pernah gagal bisnis, jadi tahu gimana caranya jangan gagal lagi. Teman-teman yang baru mau bisnis harus belajar dulu nih biar nggak gagal kayak kita. Waduh, nggak apa-apa. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. So bijak banget saya. Oke, sekarang kita foto dulu ya. Minta rekan-rekan untuk membuka kameranya dong supaya kita bisa foto bersama. Yuk, dibuka dulu yuk kameranya. Ayo nih, Pak Tatang mana nih Pak? Nyalain dong Pak, katanya FNJ Prasmo Pak. Ayo Pak. Pak. Yuk biar rame yuk fotonya yuk. Lagi nyopi. Nyetir kali maksudnya. Ngopi kali Mbak maksudnya. Hah, ngopi? Nyetir kali. Nyopir. Oh, lagi nyopir. Oh iya, benar-benar. Dia lagi nyetir nih, Pak Tatang. Hati-hati, Pak. Oke. Baik, hati-hati di jalan ya, Pak. Oke, siap ya teman-teman ya. Siap. Smile. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada gaya khusus nggak nih dari Eden Farm nih? Nggak ada, kita nggak ada gaya. Oh, nggak ada. Ya udah, sekarang gaya bebas deh, gaya bebas. Eden Farm mungkin gini kali, 3. Gini kali gayanya, 3 jari. Oh, 3 jempol nggak ada, jempol saya cuma 1 nih sini. 1, 2, 3, smile.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita nih ke 3 pemenang berikutnya nih. Saya punya kuis. Nanti saya bacakan 1 kuis, yang 2 saya kasih Kak Vito ya, kasih pertanyaan lagi ya. Ayo Kak Vito duluan deh kuisnya. Yang Waduh, agak apa susah ya? nggak Saya apa-apa mikir dulu deh. pertanyaannya. Mikir Kayaknya dulu, Mbak oh ya Nia udah. dulu, saya mikir Aku dulu. dulu. Oke, aku dulu nih. Apa ya? Aku juga mikir nih. Sebutkan motonya Eden Farm. 1, 2, 3. Wah, saya yang ketik nih. Ayo, 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 ayo. Pasti Apa yuk? Masih belum. Masih belum. Wah, ini udah benar belum nih Kak Vito nih dari Sudah Kakak tuh, Ika. Oh, Mbak Feeding the Ika Nation ya. Rahmawati sudah benar. Iya. Oke. Berarti Kak Ika mendapatkan voucher senilai Rp200.000. Feeding the Nation ya motonya. Oke, silakan Kak Vito. Pertanyaan dari saya. Waktu tahun 2019, Eden Farm keterima di salah satu akselerator di Silicon Valley. Apa nama akseleratornya? Ding ding. Wah, ini kayak Wah, udah ada yang benar tuh. hatam banget nih. Iya. Kayaknya udah dapat first funding nih ya. Udah langsung Y Combinator. Langsung dapat nih. Pak Randy Gunawan langsung dapat Rp200.000. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak Vito. Oh, saya lagi. Iya. Kalau gitu, apa ya? Sebutkan salah satu investor yang invest di Eden Farm. Wah, kalau yang baca ini di susah flyer-nya nih. mungkin tahu deh. Ini agak susah nih. Kita lihat. Susah nih. Kayaknya yang bisa jawab Mbak Dilen doang nih. curang nih. Ini kayaknya bisa jawab Mbak Dilen nih. Ayo. Ada tuh, benar. Nah, itu ada satu benar. Wah, ini Benardi ini langganan nih. Cepetan jawab, nanti saya minta ditraktir ya. Ini benar ya, Pak Benardi ya? Betul. AC Ventures. Langsung dapat. Oke, baiklah. Dengan demikian sudah dibagi semua ya. Nanti kalau yang tadi udah dapat hadiah, tolong ditunggu sejenak, jangan kemana-mana dulu. Nanti akan ditanya-tanya sama Mbak Dilen. Oke, baiklah. Nggak terasa nih ya, udah jam 8:30 lewat nih. Kita sudah sampai di penghujung acara alumni sharing hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali, ini mohon bantuan rekan-rekan alumni untuk mengisi daftar hadir, dan ada survei ya. Kak Dilen, apa sudah diberikan? Ya. Surveinya dalam bentuk Google Form, supaya kita bisa lebih baik ya. Nanti juga akan di-share mungkin sama Kak Dilen via WhatsApp ya, setelah acara ini berakhir. Bagi yang belum follow sosial medianya alumni, bisa follow IG kami khususnya di @alumniprasmo. Kemudian ada YouTube dan Facebook kami di Ika Prama Prasetya Mulia, dan kami juga ada LinkedIn namanya Alumni Network Prasetya Mulia. Saya mewakili Alumni Network dan Prasetya Mulia mengucapkan terima kasih banget untuk narasumber kita malam hari ini yang sangat inspiring nih ya, Kak Rama Vito Monteno, yang sudah mau berbagi pengetahuan ya dan pengalamannya tentang dunia farming dan mendapatkan funding untuk pengembangan Eden Farm. Thank you banget Kak Vito. Udah mau hadir malam hari ini. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan. Ada penutup lagi Kak Vito? Penutup, waduh dari saya nggak banyak penutup, tapi ya buat teman-teman yang mendengarkan hari ini, baik itu yang baru mau berbisnis atau menjalankan bisnis, ya semoga bisa dapat ilmu, dapat insight dari apa yang saya sampaikan tadi. Balik lagi, jalan bisnis itu tidak pernah mudah ya teman-teman ya, pasti ada up and down-nya, dan semoga walaupun kita sempat diterpa pandemi, sekarang lagi penuh ketidakpastian ekonomi, semoga kerja, usaha maupun bisnis teman-teman semuanya lancar, dan semoga ilmu saya bisa bermanfaat buat membantu teman-teman semua mengembangkan bisnis. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang dikasih hari ini. Applause dong, digital applause. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu rekan alumni malam hari ini sudah mau hadir di acara ini, terus bekerja sama dengan baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan partisipasinya. Sampai ketemu lagi di acara Alumni Sharing Knowledge berikutnya.
See you semuanya. Selamat malam.